Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Pendidikan Pramuka MISD yang diampu oleh Ibu Diana Lutfiana Ulfa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Memahami Mempraktekkan Keterampilan Pramuka 2. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan dulu anggota kelompok kami yaitu 1. Anissa Fitri Amalia, 2. Hamidah Ayu Azhara, dan yang terakhir yaitu Umi Nadira. Selanjutnya penyampaian materi akan dibacakan oleh pemateri. Materi yang pertama yaitu sandi dan morse. Sandi adalah sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang artinya adalah rahasia atau menyembunyikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persandian yang berasal dari kata dasar sandi adalah rahasia atau kode. Definisi sinonimnya dalam bahasa Inggris cryptograph yang berarti pengetahuan, studi, atau seni tentang tulisan rahasia. Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal pertanda yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Sandi Morse merupakan sandi yang sering digunakan untuk membuat soal pada saat perlombaan, seperti LT atau lomba tingkat, dan digunakan oleh para kakak pembina untuk pemberian materi saat latihan rutin di gugus depan atau gudep. Kode Morse juga dipergunakan dan dipelajari di alam kepramukaan atau kepanduan. Dalam alam kepramukaan, kode Morse disampaikan memakai senter atau peluit pramuka. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Semboyan Morse dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama yaitu suara, yaitu dengan menggunakan peluit. Yang kedua, sinar, yaitu dengan menggunakan senter. Yang ketiga, tulisan, yaitu dengan menggunakan titik dan strip. Dan yang terakhir, dengan bendera, yaitu dengan bendera Morse. Materi yang kedua yaitu semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan dua bendera, di mana masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Sedangkan warna yang sering dipergunakan adalah warna merah dan kuning, dengan warna merah selalu berada dekat tangkainya. Penyampaian isyarat semapur atau semafor dilakukan dengan menggunakan sepasang bendera. Bendera berukuran 40 x 40 cm dengan tongkat pegangan sepanjang 50 cm. Tidak ada ketentuan yang mengikat terkait warna bendera semapur. Namun, yang umum digunakan terutama dalam gerakan pramuka adalah warna kuning dan merah bersilangan. Salah satu cara yang paling mudah dan cepat dalam menghafalkan kode isyarat semapur adalah dengan menggunakan metode 8 penjuru mata angin, atau terkadang disebut juga sebagai metode jarum jam. Dengan metode ini, menghafalkan semapur tidak dilakukan urut sesuai dengan urutan abjad, namun dihafalkan per kunci yang terdiri atas 7 kunci. Dalam metode ini, posisi tangan disusun dalam 8 titik di sekeliling tubuh yang meliputi titik di bawah tubuh, kiri bawah tubuh, samping kiri tubuh, kiri atas tubuh, kanan atas tubuh, samping kanan tubuh, dan kanan bawah tubuh. Dengan menggunakan metode 8 penjuru mata angin ini, belajar semapur pasti akan menjadi lebih mudah dan cepat hafal. Cara menghafalkannya adalah dengan urut per kunci, mulai dari kunci pertama hingga kunci ketujuh.
dengan berpatokan kunci pertama, salah satu tangan berada di posisi 1, kunci kedua, salah satu tangan berada di posisi 2, dan seterusnya. Ketentuan dasar mengirim atau menerima isyarat semapur. Isyarat semapur diberikan secara berpasangan, artinya terdiri atas dua pihak, di mana satu pihak sebagai pengirim dan pihak lainnya sebagai penerima. Dalam menyampaikan dan menerima isyarat semapur, terdapat beberapa ketentuan, antara lain, yang pertama, pengirim dan penerima isyarat semapur saling berhadapan dan memakai bendera semapur. Yang kedua, sikap tubuh tegak dengan kedua kaki agak terbuka. Posisi bendera disilangkan di bawah tubuh, atau posisi siap, atau tutup. Yang ketiga, untuk memulai pengiriman, pengirim memberikan isyarat tanda perhatian berupa huruf R sama dengan tutup, atau U, R secara berulang-ulang. Yang keempat, jika penerima telah siap, penerima mengirimkan huruf K, sedangkan jika belum siap, penerima mengirim huruf Q. Yang kelima, setelah penerima siap, pengirim mulai mengirimkan berita atau pesan huruf per huruf. Setiap satu kata ditutup dengan posisi tutup. Yang keenam, apabila penerima dapat menerima atau membaca pesan per kata, penerima mengirimkan isyarat huruf C. Sedangkan jika tidak paham atau tidak dapat menerima dengan baik, pengirim mengirimkan isyarat huruf I, M, I. Pengirim mengulangi mengirimkan kata terakhir yang tidak dipahami penerima. Yang ketujuh, apabila pengirim keliru mengirimkan pesan, pengirim mengirimkan isyarat tanda salah atau mengirimkan huruf E, tutup 8 kali, kemudian mengulangi mengirim satu kata terakhir yang keliru. Yang kedelapan, jika semua pesan atau berita sudah selesai disampaikan, pengirim mengirimkan huruf A, R, dan penerima membalasnya dengan huruf R jika telah dapat menerima semua pesan. Yang kesembilan, untuk mengirimkan angka, terlebih dahulu diawali dengan isyarat tanda angka atau posisi 5, 6. Kemudian kirimkan angka dengan ketentuan angka 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, 3 sama dengan C, 4 sama dengan D, 5 sama dengan E, 6 sama dengan F, 7 sama dengan G, 8 sama dengan H, 9 sama dengan I, dan 0 sama dengan J. Jika pengiriman angka sudah selesai dan hendak berganti mengirim huruf, kirimkan isyarat huruf J atau V. Selanjutnya, materi yang ke-C yaitu komunikasi udara. Komunikasi udara merupakan sarana komunikasi atau berita yang saling bertukar antar sesama anggota pramuka yang tidak terbatas oleh tempat, yang mana seluruh anggota pramuka yang ada di seluruh dunia serta di dalamnya terdapat berkomunikasi. D. Simpul dan ikatan. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, seperti kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Ada beberapa macam simpul dan kegunaannya, yaitu yang pertama, simpul ujung tali. Gunanya agar tali tingkalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Yang kedua, simpul mati. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. 3. Simpul anyam. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Yang keempat, simpul ayam berganda. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Yang kelima, simpul erat. Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Dan masih banyak lainnya tentang simpul. Ada pula ikatan dan macam kegunaannya, yaitu yang pertama, ikatan pangkal. Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini
dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kedua, ikatan tiang, gunanya untuk mengikatkan sesuatu sehingga yang diikat masih bisa bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Yang ketiga, ikatan jangkar, gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Kemudian ikatan tambat, gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyerat balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan. Dan masih banyak tentang ikatan-ikatan lainnya. Itu tadi penyampaian materi yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum video presentasi ini berakhir, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Di darat, di laut, di rimba raya, tim sebelah setia pramuka. Hiu penguasa di samudra, harimau penguasa rimba. Warna bakti hantu rimba, bahari hantu laut, dirgantara hantu di udara, tim sebelah setia pramuka.